Lah seperti apa yaumul Jumat ini dikatakan ayyamu min afdhali ayyamikum ayyamina? Maka yang pertama fihi khuliqa Adam. Di dalam hari Jumat ini diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, seseorang yang menjadi cikal bakal daripada manusia yang sampai dengan sekarang. Wa fihi ubidho, dan di hari Jumat pula Nabi Adam itu diwafatkan. Ini banyak peristiwa-peristiwa dari apa yang penting itu ada dari Jumat. Mari kita tetap untuk selalu merasa melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian yang tidak ternilai jumlahnya, tidak terhitung jumlahnya, sehingga kita tidak bisa menghitung ta'budu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka la tuhsuha, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang paling baik adalah kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Apabila kita mampu berbuat yang demikian itu, janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kita sekalian ini, kamu sekalian mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian ini, maka janji Allah la azidannakum, Allah akan melipat gandakan nikmat tersebut. Tetapi sebaliknya walau kafartum inna 'adzabi lasyadid, apabila kita mengingkari, tidak mau mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah akan inna 'adzabi lasyadid, akan mengancam dengan siksa yang pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, sering nikmat ini hanya kaitkan dengan materi biasa. Jadi
banyak manusia yang baru mengakui bahwa sesuatu itu nikmat kalau berupa mendapatkan materi. Begitu akeh kebetulannya alhamdulillah. Tapi sehat selama ini belum tentu setiap saat kita alhamdulillah kita sehat. Padahal sama-sama nikmat yang apabila dinilai dengan uang, dengan materi, maka itu tidak ada apa-apanya. Saya sering menyampaikan bahwa kesehatan kita ini apakah senilai 100.000, 1 juta, 1 miliar, 1 pun kita tidak mau apabila dikaitkan dengan kesehatan. 1 triliun tetapi kita ngomong ramai-ramai nanti tek bikin berubah jemlono mawon. Apalah artinya uang sekian. Tapi alhamdulillah biarpun gahar lampu sanggul. Wah luar biasa boleh nanti kandungan wong sing sehat. Biarpun sate nggak mau apabila itu orang yang sudah kena misalnya tensi ya tekanan darah, tinggi kolesterol dan sebagainya. Oleh karena itu kembali bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain kecuali kita bersyukur dan bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu pun bukan untuk Allah. Kita beribadah semacam ini, sholat subuh semacam ini, kemudian berinfak setiap hari bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah, tetapi kembalinya kepada diri kita masing-masing. Makanya kumpul nafas masih ada, kumpul tenaga masih ada, kumpul harta masih ada, maka jangan lupa kita untuk selalu menikmati atau mensyukuri nikmat daripada Allah tersebut dengan membuat sesuatu yang diperintah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang syukur, orang yang bertakwa, dan orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Masih terkait dengan ayat 9 surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sehingga kita bisa memotivasi diri kita untuk lebih banyak berbuat, untuk lebih banyak beramal di dari Jumat ini. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan daripada hari Jumat ini. An-Aus bin Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdhalil ayyamikum yaumul jumu'ah. Dari terangkat dari Aus bin Aus, dia
qala Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna min afdhali ayyamikum yaumul Jumat, bahwa sesungguhnya hari yang paling mulia antara hari-hari itu yaitu hari Jumat. Oleh karena itu hari rayanya umat Islam setiap minggu itu ya hari Jumat. Oleh karena itu ketika hari Jumat hendaknya kita tidak menyia-nyiakan, sebab di hari Jumat ini kita masih ada, tidak jaminan di Jumat yang lain masuk. Nah, seperti apa yaumul Jumat ini dikatakan ayyamu min afdhali ayyamikum ayyamina? Maka yang pertama, fihi khuliqa Adam. Di dalam hari Jumat ini diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, seseorang yang menjadi cikal bakal daripada manusia yang sampai dengan sekarang. Wa fihi ubidho, dan di hari Jumat pula Nabi Adam itu diwafatkan. Ini banyak peristiwa dari apa yang penting itu ada dari Jumat. Kemudian wafihi nafqah, dan di dalam hari Jumat itu juga nanti sangkakala itu trompet, berapa trompetnya itu disebut oleh malaikat Israfil dalam hadis ini adalah akan terjadi pada hari Jumat. Karena kiamat pun nanti itu pada hari Jumat. Tinggal Jumat kapan, ini hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian wafihi sa'qatu, dan di dalam hari Jumat ini nanti manusia akan dibangkitkan. Berikutnya adalah maka ma'asiru alaiya min sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatan alaiya. Maka pada hari Jumat itu perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Karena pada hari Jumat itu yang sholawat itu langsung dipersembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian berikutnya adalah wa kaifa turaddu sholatuna 'alaika, kalau ilahir hadis kanjeng Nabi pripun panjenengan kan sampun bagaimana sholawat ini bisa disampaikan kepada kanjeng Nabi, kepada dia Rasulullah, sedangkan panjenengan itu sudah sektor dan sudah hancur. Itu kata sahabat. Tapi jawab Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jalla haram al-ardi ufsida al-sada kafiyah, bahwa Nabi bersabda, bumi ini tidak berani, tidak mampu memakan, menghancurkan maksudnya daripada jasad para. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, salah satu indikasi bahwa amal seseorang ini terima oleh Allah, maka para jasad jenazah ayat daripada para anbiya, para auliya itu ada yang sampai dari 2000 tahun sampai dengan sekarang masih utuh.
yang beredar di dalam YouTube kalau tidak salah bahwa Sayyidina Hamzah perang paman Rasulullah SAW pada saat perang itu yang terbunuh gugur di situ, ternyata sampai dengan sekarang masih utuh. Juga ada satu yang luar biasa, barangkali orang mendengar bahwa jenazah awal Quran Kiai Maimun Sudir Sarang yang segel di Mekah sampai dengan sekarang ketika dikejut itu kemudian masih utuh. Modelnya pemakaman di Saudi Arabia, Mekah itu tidak seperti di Jawa, di Indonesia, kalau selawat kelas bukan. Tapi ada tempat-tempat khusus yang pada saat itu sekian lama itu kemudian dibongkar, diambil kerangka yang sisa-sisa kerangka itu. Jadi kemanakah? Kalau malam sampai dengan sekarang tidak, atau belum, saya belum mendapatkan keterangan. Yang jelas ketika diambil, mau diambil kerangkanya, tulang-tulangnya itu barangkali masih ada, maka Kiai Maimun Sudir Sarang masih utuh. Nah ini mudah-mudahan kita ini iso ya mudah-mudahan utuh, senang utuh atau setengah utuh. Ya nek senang utuh biasa tidak tahu ibadah terus jadi orang pinter ibadah terus anak juga orang belum mati, kemudian tahu bahwa orang belum apa terus juga belum jannah. Ya justru kewajiban baik yang menyangkut Al-Quran ini maupun Allah, baik yang berhubungan dengan masyarakat maupun dengan Allah itu kita. Ini yang penting atur orang, yang penting itu termasuk min ahlil jannah. Ini yang harus kita upayakan, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, setiap amal baik yang kita lakukan pada hari Jumat ini pahalanya dilipatkan 10 kali. Dari Rasulullah sallallahu alaihi sekalian, di hari Jumat saya akan dilipat gandakan menjadi 1 sholawat 10 kali. Kalau kita ibadah ini, amalkan ini, ya semua amal di dari Jumat itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Kemudian waktunya juga dikabulkan, waktu doa dikabulkan. Bapak Ibu biasa sekalian, khususnya bapak-bapak, di yaumul Jumat itu ada waktu yang dikabulkan. Doa-doa kita apa itu? Antara dua bulan. Jadi ketika khatib duduk dari khutbah yang pertama, ketika itu beliau dengan membaca banyak manfaat yang selawat dan sebagainya. Di antara itu kita upayakan kita berdoa. Kemudian yang kedua juga ini tidak dari Jumat. Ketika antara azan sampai dengan qomat setiap sholat itu berdoa, saya akan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya jangan berharap kepingin dikabulkan terus. Doa itu yang dikabulkan Allah di dunia itu hanya 1/10 itu nanti berada dikabulkan di akhirat. Kemudian Jumat, nama Jumat ini juga menjadi salah satu daripada surah atau surat di Al-Quran sebagaimana yang ini kita
kemudian hari kiamat nanti juga akan jatuh pada hari Jumat. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Dan yang inti kali ketika di yaumul Jumat ini kita lebih memotivasi diri untuk ngaji Quran lebih banyak, kemudian untuk beramal lebih banyak, untuk bersolawat lebih banyak, dan untuk lebih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih dan lagi, sehingga diharapkan mudah-mudahan kita bisa mengisi di hari Jumat ini dengan semaksimal mungkin. Sekali lagi, hari Jumat ini misalnya kita masih hidup, tidak jaminan hari Jumat yang akan datang kita masih bisa bernafas. Oleh karena itu, sebelum kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan untuk apa waktu sehat sebelumnya datang masa sakit, menggunakan untuk apa masa muda sebelum kedatangan masa tua, kemudian menggunakan untuk apa hidupmu sebelum kedatangan masa mati dan sebagainya. Yang ini bapak-bapak ibu sekalian, kita ini hanya hamba Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah. Maka dari itu kita seharusnya hendaknya selalu mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibadah kita, penghambaan diri kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nantinya kita termasuk orang yang ahli surga. Amin Allahumma